Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Akila Natamiharja. Saya berusia 14 tahun dan saat ini saya bersekolah di SMP Iden Boarding School Sentul, kelas 8 SMP. Di kesempatan hari ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah kisah yang sangat bersejarah. Sebuah peristiwa yang menjadi titik dalam sejarah umat Islam, yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Mari kita mulai dari latar belakang. Selama lebih dari 10 tahun, Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah. Beliau mengajak manusia untuk menyembah Allah semata, meninggalkan berhala, dan hidup dengan akhlak yang mulia. Namun, kaum Quraisy yang terbiasa dengan kekuasaan, kebanggaan, dan tradisi jahiliyah menolak keras ajaran beliau. Mereka tidak hanya menolak, tapi juga menindas orang-orang yang beriman. Kita bisa bayangkan betapa beratnya kondisi kaum muslimin waktu itu. Dimulai dari Bilal bin Rabah disiksa di tengah padang pasir dengan batu besar di dadanya. Ada juga keluarga Yasir, yaitu Yasir dan Sumayyah dibunuh karena beriman, dan banyak sahabat dipukuli, diasingkan, dan dihina. Dakwah Islam di Makkah seperti terhimpit. Namun di tengah tekanan itu, Allah membukakan jalan lain. Penduduk kota Yastrib yang kelak dikenal sebagai Madinah mulai mendengar tantangan tentang ajaran Islam. Mereka datang menemui Rasulullah SAW pada musim haji. Terjadilah perjanjian yang disebut Baitul Aqabah, di mana sekelompok orang Madinah menyatakan beriman kepada Allah dan siap melindungi Rasulullah jika beliau berhijrah ke kota mereka, yaitu kota Madinah. Janji ini adalah gambar gembira, artinya ada tempat baru yang bisa menjadi pusat dakwah Islam, di mana kaum muslimin bisa hidup lebih aman dan beribadah dengan leluasa. Namun, kabar ini membuat kaum Quraisy sangat marah besar. Mereka khawatir jika Nabi Muhammad SAW berhasil hijrah ke Madinah, beliau akan memiliki pendukung yang lebih kuat. Maka, para pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwah dan bersongkol untuk membunuh Nabi. Mereka memilih pemuda-pemuda terbaik dari berbagai kaliber. Rencananya, mereka akan menyerang rumah Nabi secara serentak di malam hari. Dengan begitu, darah Nabi akan tertumpah di banyak tangan. Dan Bani Hashim tidak bisa membalas dengan dendam kepada satu kaliber saja. Tapi Allah yang maha melindungi memberi kabar kepada nabinya, malaikat Jibril, yang datang membawa perintah agar Rasulullah SAW segera berhijrah. Malam itu, rumah Nabi sudah dikepung. Namun Rasulullah memiliki strategi. Beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya, berselimut dengan kain hijau miliknya. Dengan itu, orang Quraisy menyangka Nabi Muhammad masih berada di rumah. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan tenang membaca ayat dari surah Yasin. Dengan izin Allah, pandangan musuh ditutup. Nabi berjalan keluar tanpa melihat. Beliau lalu menunjuk ke rumah sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Dari sinilah perjalanan hijrah dimulai. Nabi dan Abu Bakar tidak langsung menuju Madinah. Mereka memilih bersembunyi terlebih dahulu di sebuah gua bernama Gua Thur selama 3 malam. Saat itu, kaum Quraisy sangat gencar mengejar. Mereka menyusuri setiap jalan, bahkan sampai mendekati gua Nabi Muhammad. Abu Bakar sangat khawatir, bukan karena takut untuk dirinya sendiri, tetapi takut jika Nabi tertangkap. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan beliau dengan kalimat yang terkenal, La tahzan innallaha ma'anna. Artinya jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ucapan ini menunjukkan betapa tawakalnya Nabi Muhammad kepada Allah, walaupun musuh hanya sejengkal jaraknya. Beliau yakin pertolongan Allah pasti datang. Dan benar, kaum Quraisy tidak melihat mereka sama sekali. Bahkan ada riwayat menyebutkan bahwa di pintu gua terdapat sarang laba-laba dan burung merpati. Seakan-akan gua itu tidak pernah dimasuki manusia. Setelah keadaan aman, Nabi dan Abu Bakar keluar dari gua.
Mereka ditemani seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid, yang walaupun masih musyrik, dikenal jujur dan ahli dalam perjalanan padang pasir. Mereka memilih rute yang jarang dilalui agar tidak mudah ditemukan. Perjalanan ini sangat berat, panas matahari, debu padang pasir, dan jarak yang jauh. Namun mereka, namun semangat mereka begitu besar pada tujuan hijrah ini adalah demi tegaknya agama Allah. Setelah perjalanan panjang, Nabi sampai di sebuah desa yang bernama Kuba di pinggiran Madinah. Beliau tinggal di sana selama beberapa hari dan disitulah beliau membangun Masjid Kuba, masjid pertama yang didirikan dalam Islam. Masjid ini sampai sekarang menjadi salah satu tempat yang mulia. Bahkan Nabi bersabda, siapa yang berwudu di rumahnya lalu datang ke Masjid Kuba dan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala umroh. Akhirnya tibalah Nabi Muhammad SAW di kota Yastrib atau kota Madinah. Penduduk Madinah menyambut beliau dengan penuh sukacita. Anak-anak, orang dewasa, laki-laki, dan perempuan semuanya keluar melantunkan pujian dan kegembiraan. Sejak saat itu, kota Yastrib berganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Peristiwa hijrah membawa dampak yang sangat besar bagi Islam. Pertama, Islam semakin kuat. Dari dakwah kecil di Mekah, kini Islam menjadi masyarakat yang teratur di Madinah. Yang kedua, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin dan hijrah Kaum Muhajirin yang hijrah dari Mekah disambut dengan penuh ikhlas oleh kaum Ansar di Madinah. Mereka berbagi harta, rumah, bahkan menjadikan saudara seiman bagi lebih penting daripada urusan pribadi. Berdirinya negara Islam pertama, Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin, hakim, dan panglima. Beliau membangun Masjid Nabawi, mempersatukan kalibah-kalibah, serta menetapkan aturan syariat. Keempat, awalnya penanggalan Hijriah. Karena begitu pentingnya hijrah, Khalifah Umar bin Khattab kemudian menetapkan hijrah sebagai awal kalender Islam. Hingga kini kita mengenal kalender hijrah yang dimulai dari peristiwa ini. Dari kisah ini, ada banyak pelajaran berharga yang kita bisa ambil. Pertama, tawakal kepada Allah. Meski dalam keadaan terdesak, Nabi tetap yakin bahwa Allah bersama hamba-hambanya. Kedua, pengorbanan. Para nabi rela meninggalkan rumah, harta, dan kampung halaman demi mempertahankan iman. Yang ketiga, persaudaraan. Hijrah mengajarkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, saling menolong dan berbagi antara muhajirin dan ansor. Hijrah yang keempat, hijrah moral dan spiritual. Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi juga berpindah dari keburukan menuju kebaikan, dari maksiat menuju taat. Sahabat sekalian, itulah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Peristiwa ini adalah bukti bahwa perjuangan untuk menegakkan agama Allah membutuhkan pengorbanan, kesabaran, dan keyakinan penuh kepada Allah. Semoga kita semua bisa meneladani semangat hijrah ini dalam kehidupan sehari-hari dengan terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.